Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu ini kebetulan mungkin hari Rabu itu saya lihat tanggal merah ya, tanggal merah. Tapi berhubung takutnya materi kita tidak tersampaikan sampai ke UAS, maka di tanggal merah tersebut kalian tetap melaksanakan perkuliahan ya secara daring. Kalian nanti simak video yang saya berikan di YouTube seperti itu ya. Nah, materi hari ini itu berarti kalian masuk ke pertemuan. Kalau minggu kemarin itu 9, 10, sekarang 11 ya. Pertemuan 11, kalian nanti silahkan kalian melakukan proses absensi ya di hari Rabu tersebut untuk pertemuan ke-11 ya, seperti itu. Jadi untuk pertemuan ke-11 kalian melakukan kegiatan absensi. Nah, materi sekarang itu terkait ekspresi boolean. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas dulu waktu di logika informatika ya, tapi untuk di sistem digital tidak akan terlalu detail ya, hanya sebatas mereview, mengingat kembali ketika kalian dulu mendapatkan materi di logika informatika, baru nanti di sini diingatkan seperti itu. Nah, ekspresi boolean ini sebagai dasar kalian menguasai peta Carnot ya. Nanti setelah ini kita bahas peta Carnot, baru mungkin sekitar 2 pertemuan terakhir kita bahas ke lebih teknis sistem digitalnya seperti itu ya. Karena kita tetap harus dikuatkan konsepnya, konsep dari sistem digitalnya seperti itu. Baru nanti ke teknis sistem digital, Pak. Teknis sistem digital juga nanti kalian bisa langsung dipraktekkan di praktikum sistem digital. Jadi praktikum sistem digital nanti lebih ke teknis nantinya, bagaimana mungkin membuat suatu rangkaian dan seterusnya seperti itu ya. Oke, ekspresi boolean di sini secara umum ada 2 ya, yang namanya product of sum atau POS, satu lagi ada namanya sum of product seperti itu. Nah, untuk POS ini sendiri biasanya kita kenal dengan namanya max theorem ya. Max theorem. Kalau yang SOP atau sum of product biasanya dikenal dengan min theorem ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi harus diingat ketika POS ya, berarti max theorem, SOP itu min theorem. Oke, kita bahas yang POS dulu. Di sini ya, POS ini dibentuk dari 2 atau lebih fungsi ya. Fungsi apa? Fungsi tambah. Didapat dari mana fungsi tambah tersebut? Didapat karena gini ya, ekspresi boolean itu biasanya sudah diketahui dari tabel kebenaran ya. Biasanya sudah diketahui dari tabel kebenaran seperti itu. Jadi ada input ya, ada output seperti itu. Nah, yang dikatakan dibentuk dari 2 atau lebih fungsi tambah. Nah, biasanya ini didapat dari nanti beberapa kemungkinan kan di dalam tabel kebenaran itu, misalkan ya, inputannya terdiri dari 2 input. Oke, saya contohkan, misalkan input A, B, misalkan Y. Nah, kemungkinannya hanya ada 2, ada 4 ya, karena 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 seperti itu. Oke, misalkan ini gini, 0 ini 0 kemungkinannya ya, outputnya seperti itu. Nah, biasanya ya ekspresi boolean itu didapat dari tabel kebenaran. Nah, di sini ekspresi POS didapat dari 2 atau lebih fungsi. Nah, di sini ini ada fungsinya. Ini tiap-tiap fungsi ya, ada 4 ya, ada 4 fungsi. Fungsinya fungsi apa? Untuk POS itu fungsi tambah. Jadi nanti ya, inputan tersebut ditambahkan seperti itu. Ada inputan A,
B, C misalkan ya inputannya seperti ini. Nanti karena tadi kan ada beberapa kemungkinan kan ya gitu kan. Kalau misalkan ABC berarti 2 pangkat 3 berarti ada 8 kemungkinan ya. Seperti itu. Nah, 8 kemungkinan berarti 8 fungsi. Nah, untuk pos ya, untuk pos hati-hati ya, untuk pos itu tiap fungsinya itu diambil dari semua inputan ditambahkan. Jadi ini misalkan gini ya, 0 1 0 gitu. Misal ini kemungkinan pertama 0 1 0 contoh. Nah, untuk pos jadi fungsinya itu ditambahkan. Jadi inputan-inputan ini tambahkan. Jadi 0 ditambah 1 ditambah 0. Contoh gitu. Itu fungsi pos, ada penambahan. Itu baru satu fungsi. Karena kan terdiri dari 2 atau lebih fungsi tambah gitu kan. Seperti itu. Berarti lebih banyak gitu. Nah, ada lagi kemungkinan yang lain, misalkan ya. Ini kemungkinan yang lain 1 0 0 berarti ditambah lagi ya, yang ini 1 0 0 jadi 1 ditambah 0 tambah 0 seperti itu. Nah, contoh lah misalkan dalam satu tabel kebenaran itu cuma ada 2 fungsi ya, cuma ada 2 fungsi kemungkinan. Nah, fungsi tersebut, 2 fungsi tersebut hasilnya dikalikan. Jadi nanti yang ini ya dikalikan dengan yang ini. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi nanti ini prosesnya mengali. Oke, biar lebih paham, kita baca dulu ya penjelasannya. Di sini ada terdiri dari 2 fungsi tambah. Tadi hanya saya baru menjelaskan apa sih fungsi itu. Jadi fungsi itu nilai inputan tersebut, tapi di tiap input ditambahkan gitu. Yang dikalikan, nah ada istilah yang dikalikan gitu ya. Jadi tiap fungsinya itu dikalikan gitu. Tiap kemungkinannya dikalikan gitu. Di dalam dikalikan di dalam tanda kurung. Maksudnya gini, tadi kan misalkan 1 ditambah 0 tambah 1. Nah, gini ya, dikali kemungkinan kedua 0 tambah 1 tambah 0 misal gitu. Nah, ini maksudnya seperti ini. Dan di dalam tanda kurung tersebut bisa terdiri dari 2 atau lebih variabel. Variabel ini maksudnya variabel input ya. Itu ya. Variabel ini maksudnya variabel input. Nah, ini contohnya, ini salah satu beberapa contoh dari fungsi pos ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini hanya penjelasannya bahwa pos ini bisa dikatakan atau sama dengan namanya Max theorem ya. Itu. Oke, next ya. Nah, ini contoh ya. Ada contoh tabel kebenaran ya. Ini ada contoh tabel kebenaran ya. Inputnya ada, outputnya ada juga, seperti itu. Nah, dari contoh ini kita lihat ya. Kita lihat output yang mempunyai nilai 0 itu ada 2. Yang ini dengan yang ini ya. Kenapa? Nanti ada penjelasannya ya. Nanti ada penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, di sini ya ada inputannya ABC, berarti ada 3 inputan. Berarti rumusnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ada 8 fungsi atau ada 8 kemungkinan. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7. Kalau dilihat 1 2 3 4 sampai 8 kan ya. Jadi ada 8 kemungkinan seperti itu. Ya. Nah, pos itu acuannya untuk pos atau Max theorem acuannya terhadap nilai output yang bernilai 0. Nah, itu ya. Si pos ini harus mengacu kepada nilai output 0 itu. Makanya saya tandai nih. Dari 8 kemungkinan ada 2 nilai output yang bernilai 0. Berarti yang di indeks keempat sama di indeks yang ketujuh gitu ya. Di indeks yang keempat sama dengan yang indeks ketujuh. Ada 2 itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya. Jadi ya,
untuk pos ini atau max term ini yang harus menjadi acuan itu nilai output tabel kebenaran yang mempunyai nilai 0. Itu ya. Acuannya itu ya. Berarti di sini kita jadi patokan, kasih tanda ini ada 2 gitu kan. Ada 2 seperti ini. Itu. Oke, setelah itu nah, di sini maka ekspresi boolean dengan metode post dengan menjumlahkan ya, berarti dijumlahkan. Kayak tadi saya jelaskan di awal. Jadi tiap fungsi dijumlahkan dulu gitu. Jadi nanti kan ini ya fungsi saya kasih indeks ya 0 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 8 kemungkinan atau ada 7 indeks ya. Nah, di sini tadi kalau pos itu yang ditandai itu yang outputnya bernilai 0, berarti yang ini ada 2. Nah, kita lihat sekarang inputannya. Nah, kita masuk ke inputannya ke sini ya, masuk ke inputannya. Nah, tiap inputan berarti misalkan untuk fungsi yang keempat ini, fungsi yang keempat, tiap inputan nanti dijumlahkan seperti itu ya. Tiap inputan tersebut dijumlahkan. Nah, jadi nanti dijumlahkan. Oh, ini input A, ini B, ini C gitu kan, nanti dijumlahkan. Nah, di sini ya menjumlahkan terlebih dahulu, dijumlahkan dan selanjutnya dikalikan. Jadi dikalikan dengan yang mana? Dikalikan dengan indeks yang ketujuh. Jadi fungsi yang ini gitu ya, hasil penjumlahan dari fungsi yang ini dikalikan dengan hasil penjumlahan dari fungsi yang ketujuh, seperti itu, dikalikan seperti itu. Tapi sebelum ke sana ya, itu konsep dasarnya ya. Sebelum ke sana kita perhatikan lagi nih, ada penjelasan. Nah, sebelum dijumlahkan, nah di sini ya ada penjelasannya. Sebelum dijumlahkan, nilai logika inputnya harus bernilai 0. Jadi untuk yang misalkan untuk patokan yang ini ya, yang 0 ini, nilai logika inputnya harus bernilai 0. Nah, jadi inputan yang ini semuanya harus bernilai 0 gitu ya. Ternyata di sini ya, yang di variabel A ya, yang di variabel A ini ada inputan yang bernilai 1. Sedangkan aturannya harus bernilai 0. Caranya bagaimana supaya menjadi nilai 0? Nah, di sini kan apabila bernilai 1 maka dinegasikan, seperti itu. Karena kan di sistem digital bilangan biner itu cuma ada 2 kan, nilai 0 dan 1. Ketika 1 dinegasikan maka nilainya jadi 0. Seperti itu ya. Jadi kalian harus melihat patokan nilai logika inputannya harus bernilai 0 semuanya gitu. Ketika nilai ada salah satu bernilai 1 maka dinegasikan, seperti itu. Tapi lihat yang mana dulu yang harus diolah itu nih, yang apa, fungsi yang outputnya 0. Nah, ada 2 di sini, fungsi yang outputnya 0. Nah, contoh yang ini semuanya ini nilainya 1, sedangkan apa yang diharuskan itu inputannya harus bernilai 0, berarti nanti dinegasikan, seperti itu ya. Berarti nanti dinegasikan. Maka di sini ya, sebelum masuk ke nilai ya, sebelum masuk ke nilainya dibuatlah ke dalam sebuah variabelnya ya. Contoh yang ini gitu ya. Contoh yang ini. Tadi kan ya, untuk nilai output 0 ini berarti tiap fungsinya harus dijumlahkan, berarti A ditambah B ditambah C kan ya. Berarti fungsi yang ini A ditambah B ditambah C, seperti itu. Sedangkan nilainya itu nilai semua inputannya harus bernilai 0. Ternyata yang A ini nilainya ya, yang A ini nilainya 1. Berarti kalau 1 harus dinegasikan dahulu gitu ya. Yang 1 harus diberi negasi dahulu. Maka di sini kasih negasi. Yang B ya,
Kalau yang B ini kan tidak perlu dinegasikan, dan B yang C tidak perlu dinegasikan. Kenapa? Karena sudah bernilai 0. Seperti itu. Terus yang 0 yang bawah, ya, berarti fungsinya tetap dijumlahkan. A ditambah B ditambah C. Seperti itu. Syaratnya nilai dari semua inputannya harus bernilai 0, sedangkan semuanya ini bernilai 1, maka harus dinegasikan gitu supaya nanti nilainya 0. Seperti itu. Maka didapat ini, ya. Setelahnya tiap fungsi nanti setelah tiap fungsi sudah dilakukan proses penjumlahan, nanti ada proses perkalian. Jadi antar fungsi nanti hasil dari proses tiap fungsi tersebut dikalikan. Nanti jadi yang ini dikalikan dengan yang bawah, maka jadinya seperti ini, ya. Itu, ya. Jadi dikalikan, baru itu dikatakan pos atau max term, ya. Max term. Seperti itu. Jadi penulisannya seperti ini, Y sama dengan itu, ya. A negasi ditambah B ditambah C dan seterusnya. Itu dikalikan fungsi yang lain. Kalau misalkan ada 0, misalkan ada ini Y yang ini gitu kan, ada 0 lagi di sini, ya. Misalkan yang ini nilainya 0 seperti itu, maka di sini tinggal dikali aja, kali kurung. Karena ini nilainya semuanya sudah 0, maka hasilnya di sini A ditambah B ditambah C, seperti itu. Kalau yang indeks yang ini 0 nilainya gitu, ya. Cuma seperti itu, ya. Nah, selanjutnya setelah didapat nih, ya. Setelah didapat aljabar boolnya dari tabel kebenaran tersebut, ini aljabar bool, ya. Setelah didapat, maka dibuat ekspresi fungsi max termnya atau ekspresi fungsi sum of product-nya. Nah, ini, ya, cara penulisan ekspresi pos atau ekspresi max term seperti itu. F besar, ya. F besar, ya. Max term itu F besar, ya. F kurung ABC sama dengan M. Nah, ini M besar, ya. Ini harus M besar, hati-hati. Karena kalau max term M-nya M besar atau pos M-nya besar. M besar gitu kan. M yang indeks keempat dikali, ya. M yang indeks keempat dikali M yang indeks ketujuh. Jadi ini fungsi yang indeks keempat dikalikan dengan fungsi yang indeks ke-7, seperti itu. Nah, itu cara penulisannya. Atau bisa ditulis yang seperti bawah ini. F kurung ABC sama dengan, nah, seperti ini gitu, ya. Cara penulisannya. Terserah, ya. Mau yang M4 kali M7, ya biasanya saya seringnya yang ini gitu, yang familiar seperti itu. Nah, itu, ya, untuk fungsi dari penjelasan dari fungsi max term, ya. Jadi harus diingat bahwa max term itu patokannya ke dalam nilai output 0 gitu, ya. Kalian lihat outputnya ada nggak nilai 0 outputnya. Oh, kalau ada, nah kalian lakukan olah data, ya. Berarti setelah didapat nilai 0-nya gitu kan, ada, ya, setelah kalian lihat ini ada gitu kan, lakukan tiap fungsinya seperti itu. Lakukan pengolahan tiap fungsinya. Berarti kan kalau pos atau max term tiap fungsi dijumlahkan. Berarti dijumlahkan, tapi catatan harus 0 semua. Dan ternyata di sini ada 1. Ya, bagaimana supaya jadi 0? Berarti dinegasikan gitu. Berarti di sini kalau dalam variabel A negasi ditambah B ditambah C gitu. Pak, kenapa B-nya nggak negasi? Karena kan B-nya ini variabel B ini untuk kemungkinan di sini 0 gitu kan. Sudah sesuai dengan aturan gitu. Kalau ini kan inputnya harus bernilai 0, berarti si B-nya itu harus bernilai 0. Kalau B-nya sudah bernilai 0, udah gitu.
Kalau misalkan B-nya masih bernilai 1, bagaimana cara merubahnya? Berarti 1 dinegasikan, berarti B juga harus dinegasikan ya. Seperti itu. Kalau B dinegasi berarti 0 dinegasikan jadi 1 seperti itu. Atau 1 dinegasikan jadi 0. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus kalian pahami. Lanjut. Nah, yang kedua ada namanya sum of product. Kalau sum of product itu kebalikan dari product sum atau kebalikan dari max term. Nah, namanya min term ya, atau sum of product gitu. Nah, kalau tadi ya untuk product of sum ya, untuk product of sum atau untuk max term. Max term itu tiap fungsinya dijumlahkan gitu. Tiap fungsi ya, setiap fungsi, bukan antar fungsi ya. Tiap fungsinya dijumlahkan. Kalau untuk min term atau sum of product, tiap fungsinya dikalikan gitu. Jadi dibalik ya. Cuma dibalik operator, yang tadinya kali jadi tambah gitu. Yang tadinya tambah jadi kali, seperti itu. Nah, setelah tiap fungsi dilakukan proses perkalian, maka antar fungsinya dilakukan proses penjumlahan, seperti itu. Jadi tiap fungsi dikalikan dulu. Setelah tiap fungsi semuanya dilakukan proses perkalian, maka antar fungsi dilakukan penjumlahan gitu. Nanti dijelaskan di bawah ya, di slide selanjutnya. Ini contoh-contohnya kan. Jadi ini tiap fungsi dikalikan dulu, begitu kan. Ada 3 berarti nih di sini ternyata ada 3 di 3 fungsi kemungkinan, seperti itu. Hasilnya dijumlahkan gitu. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh yang sama ya. Nilai nolnya di indeks yang keempat dan nilai indeks yang ketujuh gitu. Nilai nolnya ya, nilai satunya sama gitu ya. Ini 0, indeks yang ke 0 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Seperti itu. Nah, penjelasannya tadi saya secara umum saya sudah jelaskan bahwa yang tadinya tiap fungsinya ditambah sekarang jadi dikali. Tapi catatan, kalau tadi yang menjadi titik acuannya itu ya untuk max term, outputnya yang bernilai 0 ya. Untuk max term ya, untuk materi yang sebelumnya max term, catatannya output yang harus bernilai 0. Berarti ini untuk max term gitu ya. Tapi untuk min term atau sum of product itu nilai outputnya yang bernilai 1. Jadi sekarang tinggal dibalik saja gitu kan, kebalikannya ya. Jadi nanti yang menjadi acuan ya, acuan untuk sum atau min term itu yang nilainya 1 semua gitu. Jadi di sini indeks 0, 1, 2, 3 berarti kan 4, 5, 6, 7. Berarti yang menjadi acuan itu indeks yang ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 5 sama ke 6. Seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 fungsi nantinya. Seperti itu. Jadi untuk sum atau min term yang menjadi acuan itu outputnya yang bernilai 1. Berarti yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, terus yang bawah ada 2, seperti itu. Setelah itu gimana? Setelah dia dapat acuannya, baru dilakukan proses apa? Proses perkalian ya, tiap fungsi gitu ya. Jadi dilakukan proses perkalian tiap fungsi gitu, nantinya dikalikan. Tapi harus diingat, berbeda ya. Yang gimana berbedanya? Di sini yang dikalikan itu yang nilai logika inputnya harus bernilai 1. Kalau tadi kan harus 0 kan ya, untuk max term harus 1. Apabila masih bernilai 0, maka harus dinegasikan dulu atau diinverskan dulu gitu ya. Jadi harus, nah untuk yang indeks 0 atau fungsi yang pertama yang ini ya, untuk yang ini ternyata nilai inputannya 0 semua gitu. Nah, kalau 0 semua harus dibikin 1 gitu. Harus dibuat jadi 1 dulu.
Makanya nanti ini A ini jadi negasi gitu kan. Dilakukan perkalian kan, berarti sebentar. Berarti untuk fungsi ya, fungsi yang pertama yang ini, maka apa ya, prosesnya itu proses perkaliannya jadi seperti ini. A negasi dikali B negasi dikali C negasi gitu. Kenapa jadi negasi? Tadi karena di sini harus inputnya harus bernilai 1 gitu. Kalau masih bernilai 0 maka dinegasikan. Nanti ini dinegasikan. Kenapa? Karena masih bernilai 0 semuanya. Gitu. Nah, sekarang yang selanjutnya fungsi yang ini ya. Nah, di sini A B-nya 0 gitu. Berarti harus dinegasikan supaya jadi 1. Maka di sini A negasi, B negasi, C-nya tidak perlu dinegasikan karena sudah bernilai 1 seperti itu. Terus yang fungsi yang ini itu A-nya masih 0 berarti dinegasikan. A negasi, B-nya tetap, C-nya negasi. Fungsi yang ini berarti A-nya negasi, B-nya tetap, C-nya tetap. Terus fungsi yang bawah berarti A-nya tetap, B-nya dinegasikan, C-nya tetap. Fungsi satu lagi yang terakhir di sini A, B, C negasi. Nah, setelah didapat ya, tiap-tiap fungsinya sudah dilakukan proses perkalian. Bagaimana sekarang? Dilakukan penjumlahan antar fungsi. Jadi nanti dari 6 fungsi ini gitu kan dilakukan proses penjumlahan. Ini semuanya dilakukan penjumlahan. Makanya jadinya seperti ini gitu ya. Ini dilakukan proses penjumlahan. Nah, itu caranya ya. Sama, hampir sama ya dengan pos atau dengan max theorem, tapi yang membedakan mungkin angka-angkanya, nilai-nilainya, acuan nilainya seperti itu. Terus setelah dapat ekspresi fungsi min theoremnya bagaimana? Nah, ekspresi fungsi min theoremnya nah seperti ini. M ya, ini diurut dari indeks yang boleh diurut ya, dia dari indeks yang terbesar dulu. Kalau tadi kan M-nya M besar untuk max theorem, nah untuk min theorem tanda M-nya itu huruf kecil gitu ya. M6 berarti yang bawah ini ya, diurut dari indeks yang terbesar ke indeks yang terkecil. M6 ditambah ya. Berarti yang M6 ditambah M5, M5 yang ini ditambah M3 berarti yang ini tambah M2. Nah, ini ada tambah ya, masih kurang, berarti ini ada tambah ya, tambah M1 tambah M0 seperti itu. Nah, penulisannya bisa dilakukan dengan sigma kurung ya. Ini indeksnya, indeks yang 0, indeks 2, 3 ya, 5, 6. Seperti itu cara penulisannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti lebih kuat lagi pendalaman ilmu dari ekspresi boolean ya. Jadi dulu di logika informatika kita sudah bahas, di sini juga kita review lagi. Itu cara penulisannya. Nanti silakan kalian simak benar-benar baik-baik ya. Materinya nanti saya kirim via grup ya. Insya Allah nanti di hari Rabu saya kirim ya. Linknya juga nanti akan saya kirim pas hari Rabu, berarti besok ya. Seperti itu saya kirim. Seperti itu. Nah, kalian tolong jangan lupa melakukan absensi. Absensi tetap dilakukan hari Rabu ya. Absensi dilakukan tetap di hari Rabu meskipun jadwal libur tidak jadi masalah ya. Absensi dilakukan di hari Rabu. Jamnya disesuaikan dengan jam disimak. Untuk jumlah apa ya di pertemuannya itu berarti pertemuan 11. Hati-hati ya, pertemuan 11. Seperti itu ya. Kalian silakan simak ya videonya. Silakan kalau belum mengerti diulang-ulang ya, seperti itu. Nah,
ini tugas ya, ada dua tugas. Tugasnya ya sama aja kayak ini gitu kan, membuat ekspresi boolean seperti itu. Jadi dari tugas ini ada yang kalau yang pertama itu terdiri dari 3 input, yang tugas yang kedua terdiri dari 4 input. Ya, tugasnya membuat ekspresi fungsi min term dan max term dari tabel-tabel di bawahnya seperti itu. Jadi ini nanti yang ini bikin fungsi min term dan max term, sama yang ini juga dibikin fungsi min term dan max term seperti itu. Itu tugas kalian tetap dikumpulkan di hari Jumat tanggal 28 Mei ya, jam 7, maksimal jam 17.00 seperti itu ya. Itu saja paling untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.